selamat datang di Halo Takasino. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy bersama narasumber kita, yaitu Bapak Datu Nordik selaku Maestro Budaya Suku Tidung. Apa kabarnya Pak Datu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kita akan lihat bagaimana video viralnya anak ini yang mengenakan pakaian adat suku Tidung, yang mana di media sosial tuh berseliweran banyak pendapat, meskipun ada sanggahan dari orang-orang Tidung kita juga, bahkan sudah ada konfirmasi dari Bank Indonesia, toko budaya, dan sempat juga Datu sudah dikonfirmasi oleh TV One pada saat malam kemarin. Baik, kita saksikan dulu tuh ini tampilan video tentang viralnya uang 75.000. Inilah Muhammad Izam Ataya, wajah anak dari pasangan Muhammad Hendra Maulana dan Dia Novita, warga Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini belakangan ramai jadi perbincangan di jagat maya lantaran menjadi salah satu talent dalam gambar uang baru pecahan Rp75.000. Salah satu model yang ada di gambar uang pecahan Rp75.000 itu pun viral di media sosial. Menjadi perbincangan di media sosial karena gambar salah satu pakaian adatnya yang disebut mirip busana Tiongkok. Si ganteng. Selamat pagi, jadi hari ini saya lagi di Balai Adat Tidung Kota Tarakan, nemenin Peruri dan Departemen Pengelolaan Uang Rupiah lagi melakukan sesi pemotretan nih. Modelnya lucu banget, model cilik, pakai baju Tidung. Coba cek di Google ya, mengenai pakaian daerah suku Tidung, luar seperti itu, ya kira-kira seperti itu, ya anak-anak seperti itu. Nah, jadi bukan dari Tiongkok, ini asli daerah Indonesia. Nah, Goy, itu kita sudah menyaksikan tentang viralnya video yang berseliweran di media sosial, dan sudah banyak konfirmasi dari berbagai pihak, baik dari Bank Indonesia, dari toko budaya, dari masyarakat suku Tidung khususnya. Nah, menurut Pak Datu Nordik, bagaimana pendapat Datu tentang viralnya baju adat Tidung yang masuk ke dalam uang kertas pecahan Rp75.000 itu oleh Bank Indonesia dalam rangka ulang tahun RI yang ke-75? Apakah ini bisa menjadi suatu kebanggaan buat masyarakat suku Tidung untuk dapat dikenal oleh masyarakat Indonesia? Ya, jadi kata kuncinya tadi itu viral. Viral, nah itu tuh. Satu yang viral, ya kan. Kalau itu positif sudah tentu ini satu hal yang baik. Tapi kalau viralnya negatif, tidak baik lah itu. Ya. Nah, jadi sehubungan dengan topik kita itu tentang mata uang pecahan Rp75.000 dengan menampilkan gambar beberapa kanak-kanak memakai busana daerah masing-masing. Salah satu itu memakai busana dari daerah suku Tidung. Jadi ini sudah tentu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat suku Tidung, karena mana suku Tidung ini sendiri sangat menyadari belum begitu dikenal keberadaannya di dalam negara Republik Indonesia ini, karena pertama populasi yang tidak banyak, kemudian juga domisili di wilayah yang dekat perbatasan dengan negara lain atau bagian pinggir dari wilayah negara ini. Kemudian lagi juga termasuk dalam wilayah provinsi termuda di Republik Indonesia ini, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Nah, dalam kesempatan termasuknya salah satu bentuk busana tradisi kaum suku Tidung dalam mata uang, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, dan ini disyukuri. Sudah tentu masyarakat suku Tidung menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang berkompeten dalam pengadaan atau pembuatan mata uang itu. Itu yang saya kira yang saya lihat. Betul. Nah, dengan viralnya mata uang
dalam rangka ulang tahun RI yang ke-5 ini, yang mana baju adat perkawinan suku Tidung masuk di dalamnya yang dipakai oleh anak kecil yang berasal dari SD 014 itu. Nah, sempat juga di media sosial tuh viral dalam alternatif yang tadi katakan itu kan viral dalam arti positif, ada kebanggaan sendiri buat kita. Nah, tapi ketika viral itu dalam konotasi negatif, itu mungkin bisa menjadi suatu pukulan atau kerugian buat kita. Nah, bagaimana menurut pendapat Datu Nurbik mengenai viralnya baju adat perkawinan suku Tidung yang dikaitkan mirip dengan pakaian yang berasal dari Cina? Ya, ini saya kira penyebab utamanya itu pasti karena ketidaktahuan. Nah, ya, ketidaktahuan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa keberadaan suku Tidung ini masih sangat kurang diketahui oleh saudara-saudara suku lain di Indonesia ini, begitu. Ini bukan satu hal yang prinsip, saya kira. Inilah waktunya satu sosialisasi yang sangat efektif tentang keberadaan suku Tidung. Nah, kemudian tentang komen yang mengatakan mirip Cina atau mungkin berasal dari Cina, saya kira ya sudah tentu juga orang berkomentar itu tidak asal, ada penyebab begitu. Mungkin karena melihat di foto itu yang jadi model itu dalam foto kelihatan matanya sipit. Ini salah satu ciri khas orang Cina. Gitu. Padahal aslinya anak itu tidak sipit, anak itu bagus wajahnya begitu, anak-anak kecil yang ganteng lah. Tapi mungkin karena pada waktu foto itu dia berkedip, jadi matanya kelihatan sipit. Angle pemotoan ya. Dan kita bisa melihat di situ gambar itu kameranya dari bawah. Karena kamera dari bawah ini kesan topi, semacam topi yang dia pakai itu jadi semacam rebah. Ini juga mungkin menimbulkan image yang seperti Cina tadi. Mungkin itu sebab di gambar itu yang sangat kelihatan hanya bagian kepala, bagian dada ke atas, tidak bagian badan, kaki ke bawah tidak ada kelihatan. Nah, pasti yang image ini tentang busana kepala itu tadi. Jadi ya saya jelaskan di sini sama sekali tidak ada hubungan dengan Cina. Sebab busana ini ada itu sudah di zaman yang dimana suku Tidung ini menganut agama Islam. Nah, kalau kita bicara tentang Islam, sudah tentu Islam ini juga punya budaya sendiri. Betul. Mungkin kalau ada mau budaya etnis pengaruh di situ barangkali budaya Arab. Tapi kalau Cina pasti tidak. Jadi saya kira kalau ada yang mungkin salah paham atau keliru karena imajinasinya tadi, itu tidak masalah. Mungkin itu ada masalah kekeliruan teknis yaitu tadi karena mata sipit dan posisi kamera. Tapi kalau anaknya yang asli mungkin juga sudah viral di mana-mana, anaknya ganteng, ya tidak sipit matanya. Dan dia memang anak orang Indonesia asli, tinggal di Tarakan, masih siswa sekolah SD. Jadi ya bukan tidak suka sama Cina, tidak ada unsur Cina, tidak ada pengaruh budaya Cina di situ. Nah, barangkali kainnya dibeli toko Cina ya mungkin begitu, kalau kain atau bajunya barangkali. Tapi kalau hubungan secara budaya tidak ada hubungan sama sekali itu ya dengan budaya kita. Selalu jauh dari Cina. Ya itu kira-kira penyebabnya. Tuh bagaimana tuh tentang pakaian ini tentu kan memiliki filosofi. Nah, apa filosofi dari pakaian adat perkawinan suku Tidung baik dari mahkota pria dan wanita? Ya, jadi mungkin kalau dijawab terlalu panjang kita fokus ke yang ada di gambar ya, itu pria begitu. Dan pria di situ juga kanak-kanak itu adalah salah satu bagian dari busana pengantin suku Tidung. Jadi ada beberapa jenis. Nah, jadi bagian dari pengantin yang biasa dipakai oleh pengantin. Nah,
pengapit pengantin ini memang seringnya kanak-kanak Anak-anak, atau laki-laki yang usianya lebih muda dari si pengantin laki-laki. ya. Nah, kalau pengapit perempuan juga usianya lebih muda dari pengantin perempuan. Nah, yang banyak terjadi sekarang itu anak. Jadi busana pengapit ini memang sangat mirip dengan busana pengantin, tapi ada ciri. Ada cirinya itu, Ada perbedaan. Nah, jadi yang kita lihat di sana itu semacam topi atau mahkota. Dalam bahasa Tidung itu disebut jamong. Jamong. Jamong ya. Jadi ada berbagai macam jamong. Jamong, ya. Nah, jamong yang dipakai pengantin itu disebut jamong punsok Melaka. Jamong punsok Melaka itu ya. Jadi ada kata Melaka di sini. Ini tidak ada hubungannya dengan negeri Melaka di Malaysia Barat sana. Sebab Melaka yang dalam bahasa Tidung ini artinya nanas. Jadi jamong punsok Melaka artinya jamong puncak nanas. Puncak maksudnya ada daun atau bunga yang di atas buah nanas. Jadi image-nya itu sebetulnya daun yang ada di atas buah nanas. Jadi dinamakan jamong punsok Melaka. Punsok Melaka. Nah, jadi itu image-nya. Image-nya. Bentuk daripada. Makanya image-nya di dalam gambar itu image-nya nggak lepas karena teknik foto tadi. Iya, teknik foto tadi ya. Kemudian ada motif-motif dari ornamen. Di bagian depan itu ada bentuk apa namanya, bentuk opal ya. Iya, opal. Bundar apa, lonjong telur. Lonjong telur. Nah, memang yang dimaksudkan di situ adalah telur. Wah, telur ya. Telur, di mana telur ini bermakna semacam bibit. Bibit. Jadi asumsinya kalau orang menikah itu akan melahirkan bibit baru, ada keturunan atau generasi bibit baru. baru. Gitu. Nah, itu yang maksudnya di tujuan utama dari satu perkawinan itu kan malah yang berketurunan ini adalah tumbuh, berkembang, berkelanjutan atau berkesinambungan. Oh ya. Ini filosofi Itu filosofinya, sederhana, dari bentuk yang ada itu. Nah, detail-detailnya tentu ada lagi makna-makna yang lebih rinci, tapi itu makna yang utama. Nah, kemudian warna yang dominan dalam busana pengantin ini kuning. Kemudian juga ada merah. Ya, itu filosofis Ya. berarti. Kuning ini dalam budaya tradisi suku Tidung adalah warna nomor satu. Warna yang utama. Kalau zaman dulu masih ada raja, yang boleh pakai warna kuning itu hanya raja saja. Gitu. Jadi ya kita paham dengan status raja. Maka kuning pun agak identik dengan raja, maka bisa dipahami makna kuning ini satu yang berupa kehormatan, kemuliaan, keagungan, kira-kira semacam itu makna dari kuning ini. Sesuatu ditinggikan, satu yang ditinggikan, dimuliakan, gitu. diutamakan. Nah, itu kuning tadi itu. Nah, kemudian merah ini biasanya dipakai bukan sebagai objek langsung. Dia kebanyakan dipakai untuk alas satu benda atau motif yang ditampilkan. Namanya ada motif yang terbuat dari logam atau bordir atau payet, itu dari warna kuning atau keemasan, alasnya mesti merah. Maksudnya supaya objek ini jadi lebih terlihat jelas. Kontras dengan alasnya. Dari sini bisa dipahami bahwa merah ini bisa bermakna tegas atau penegasan dari satu objek. Jadi perpaduan dua warna ini bisa dimaknai bahwa yang memakai busana ini ditegaskan sedang dimuliakan, sedang dihormati, sedang dimuliakan. Ya. Jadi pengantin kan begitu. Ya. Pengantin itu mesti diurus sama raja ya. Kalau raja pun datang menghormati pengantin kan. Ya. Nah, jadi ini makna dari warna kuning dan merah tadi itu ya. menegaskan bahwa yang memakai ini sedang dalam
status yang dimuliakan. Itu makna atau filosofis dari warna pengantin yang dominan kuning dan merah itu tadi. Baik tuh, beranjak ke pertanyaan selanjutnya tuh. Nah tentunya kan tuh bentuk baju adat ini pasti sampai sekarang berinovasi tuh, pasti mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti apa bentuk baju adat pakaian suku Tidung sebelum dan setelah dimodifikasi? Apakah memang sebelumnya itu ada baju memang sudah sesuai pakemnya ada saat itu zaman kerajaan, atau kemudian dimodifikasi? Apakah hilang dari pakemnya? Ya, jadi yang namanya budaya pasti tumbuh berkembang bergeser, gitu ya. Nah, namun ada hal-hal yang mendasar, yang prinsip, yang mungkin disebut pakem begitu. Nah, tapi kadang para perias yang pemilik busana itu punya inovasi, berkreasi. Itu mungkin celananya mengikuti zaman tren celana sempit dan sekarang mungkin juga celana sempit. Nanti ikut mungkin zamannya Cut Bray dulu mungkin celana pengantin juga ikut Cut Bray gitu. Jadi walaupun tidak terlalu persis, tapi ada penyesuaian. Sebab yang namanya zaman mode itu dia selalu berubah dan kadang-kadang kembali. Kadang-kadang kembali. Sebab celana sempit ini seingat saya di tahun 1960-an itu model yang seperti sekarang ini celana sempit. Celana botol katanya kalau sekarang. Ya, itu kembali. Jadi begitu juga busana tradisi pasti ada penyesuaian walaupun tidak terlalu persis. Nah, ada, tapi konsep dasar itu tetap tidak berubah. Substansi tidak berubah. Nah, satu hal lagi yang mempengaruhi juga kualitas selera dari si perias. Nah, kalau seleranya bagus, keren ya baguslah dia. Kalau seleranya norak ya noraklah dia begitu kan. Ini pengaruhnya. Jadi itu kita maklumi pasti ada pilihan. Kalau perias si ini nanti kayak ini. Kalau si itu seperti itu. Jadi pilihan itu selera. Jadi itu bukan satu hal yang menyimpang, saya kira itu manusiawi. Jadi tidak ada masalah dalam perkembangan sepanjang yang saya tahu dan yang saya dengar. Kalau yang saya tahu itu berjalan kurang lebih 50 tahun. Saya jadi orang itu ingat dengan apa yang terjadi. Nah, yang saya dengar itu pasti yang sebelum 50 tahun itu. Sepengetahuan saya tidak ada yang berubah secara prinsip, tapi itu tadi selera mode yang masing-masing perias bergeser. Ya barangkali itu. Ya. Nah tuh kita ke pertanyaan terakhir nih tuh dari sesi kita. Nah apa nih harapan Datuk Norbek untuk pemuda-pemuda Tidung nih agar tidak lupa dengan sejarah dan budaya? Ini paling penting itu di zaman saat ini. Ya sudah tentu kita berharap pemuda Tidung dalam konteks ini peduli dengan sejarah dan budayanya. Jadi kenapa kita perlu sejarah? Ya kata orang sejarah bisa membuat orang bijak. Iya betul. Nah, itu satu. Jadi kita perlu tahu sejarah, yaitu kejadian masa lalu, apa yang pernah terjadi, apa akibatnya segala macam. Nah, kalau itu baik mungkin bisa kita tiru. Kalau tidak baik kita hindarkan. Ini sebetulnya satu cara belajar yang sederhana. Jadi itu perlu. Nah, jadi sejarah ini sangat bergandengan dengan budaya. Nah, yang namanya budaya ini sangat perlu kita pahami. Setiap daerah punya budaya tradisi masing-masing. Kenapa setiap daerah punya masing-masing? Nah, ini yang mempengaruhi ini adalah alam sekitarnya. Orang yang tinggal di pesisir, pasti budayanya beradaptasi dengan alam pesisir. Orang yang tinggal di pegunungan juga beradaptasi dengan keadaan alam di pegunungan. Nah, ini pentingnya kita memahami budaya di dalam
Ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit didunjung. Itu yang dimaksud. Itu dimaksud. Orang di gurun Sahara sana punya penampilan yang tidak akan sama dengan orang di Greenland. Ya. Sana yang seumur hidup bersalju. Ya. Karena alam yang tidak berbeda. sama. Nah, setiap daerah juga begitu. Kita orang Indonesia punya beragam-ragam budaya mirip dari suku Masyari. Nah, itu merupakan satu kekayaan yang perlu kita pelihara. Dimanapun kita berada, kita beradaptasi dengan alam, terbentuk budaya. Ini penting. Jadi walaupun sederhana, tapi budaya ini sangat mempermudah. Kalau kita datang ke satu tempat, kita langsung beradaptasi, di mana bumi pijak. Itu terima kasih atas kesediaan Datu sudah hadir di Halo Takasino. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi solusi dan menjadi klarifikasi bagi orang banyak yang sudah salah kaprah tentang budaya suku Tidung, terutama khas pakaian adat perkawinannya yang ada di uang. Semoga ini sudah bisa menjawab keterwakilan orang-orang yang bertanya tentang apakah baju adat ini orang Cina atau memang betul-betul punya orang Tidung. Sudah tuh bahas dengan sangat gamblang tadi. Baik, untuk menutup acara kita tuh saya akan menghadirkan dua patah kata pantun, yang mana pantun ini mungkin bisa menjadi pengingat kita sebagai pemuda-pemuda Tidung agar tetap ingat kepada budayanya. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Bila hidupmu tak tahu adab dan adat, maka niscaya akan cepat punah. Ya, ini adalah pantun dari sahabat saya yang bernama Aryono Putra. Beliau salah seorang pengacara yang juga akademisi tuh. Beliau juga banyak menulis tentang kebudayaan Tidung. Baik tuh, kita tutup pertemuan kita di Halo Takasino. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.